Dengan senang hati, mari kita menyelami kehidupan dan pemikiran Dik, sosok ulama besar yang sangat dihormati oleh berbagai kalangan, Sunni maupun Syiah, ahli hadis maupun ahli filsafat, Sufi maupun ilmuwan. Meskipun ia tidak menulis buku filsafat sistematis, gagasan-gagasannya membentuk jembatan penting antara teks keagamaan dan refleksi filosofis. Ia menjadi mata air pemikiran spiritual, teologis, dan intelektual Islam yang sangat kaya. Bagian 1. Siapa Ja'far al-Shadiq? Nama lengkap, Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Husain. Lahir 772 di Madinah. Wafat 7765 Mempen 148 di Madinah. Ia adalah keturunan langsung Rasulullah dari jalur Fatimah dan Ali serta cucu dari Imam Husain. Dari jalur ibunya, ia juga memiliki hubungan dengan Abu Bakar, khalifah pertama. Artinya, ia berada di titik pertemuan spiritual dan historis Islam, menjadikan posisinya sangat dihormati. Ja'far al-Shadiq hidup di masa transisi antara dinasti Umayyah dan Abbasiyah, sebuah periode yang penuh gejolak politik, tetapi juga kaya akan pertumbuhan ilmu dan pemikiran. Bagian 2. Lingkungan intelektual dan guru-gurunya. Ja'far al-Shadiq tumbuh di Madinah, pusat keilmuan Islam. Ia berguru kepada ayahnya Muhammad al-Baqir, seorang alim besar Ahlul Bait, Naula ibn Umar, sumber utama hadis Madinah, Anas ibn Malik, sahabat Nabi, beberapa murid sahabat termasuk Sufyan al-Thawri, Abu Hanifah, dan lainnya bahkan menjadi muridnya. Ia juga berinteraksi dengan pemikir Mu'tazilah, ahli hadis, bahkan para sufi awal. Ini membentuk Ja'far sebagai tokoh lintas disiplin, ahli tafsir, ahli hukum, teolog, sekaligus spiritualis yang dalam. Bagian 3. Perkembangan pemikiran Ja'far al-Shadiq. Meskipun tidak meninggalkan karya tulis langsung, ajaran-ajarannya dikumpulkan oleh murid-muridnya dan diwariskan dalam bentuk hadis-hadis dalam literatur Syiah dan Sunni, risalah-risalah spiritual dan metafisik, kutipan dalam karya tokoh-tokoh seperti Al-Kulaini, Al-Saffar, Al-Mufid, hingga para sufi dan filsuf Islam. Mari kita bahas pokok-pokok pemikiran Ja'far secara runut. 1. Dan marifah, mengenal Tuhan. Ja'far al-Shadiq sangat menekankan bahwa mengenal Tuhan tidak bisa hanya lewat akal rasional, tapi melalui hati yang bersih. Ia berkata, Tuhan hanya bisa dikenal oleh Tuhan. Setiap yang kau bayangkan, Tuhan pasti bukan itu. Ini bukan anti-rasional, tapi kritik terhadap keterbatasan akal. Ja'far mengenalkan marifah sebagai pengetahuan intuitif atau kedekatan batin dengan Tuhan. Argumennya, akal adalah jalan awal, tapi tidak cukup untuk menyentuh kebenaran ilahiyah sepenuhnya. Maka, penyucian jiwa dan batin menjadi penting. 2. Keadilan dan kebebasan. Sebagai ulama Ahlul Bait, Ja'far menekankan keadilan Tuhan, adil, dan tanggung jawab manusia. Tuhan tidak menzalimi hambanya, setiap manusia diberi akal dan petunjuk. Dari sini muncul gagasan bahwa perbuatan manusia bukan dipaksakan, etika adalah bagian dari iman. Keadilan tidak hanya urusan sosial, tapi konsep ilahiyah yang harus dihidupkan dalam diri dan masyarakat. Gagasan ini kemudian memengaruhi teologi Syiah dan rasionalisme Mu'tazilah. 3. Ilmu laduni dan pengetahuan hakiki. Ja'far mengenalkan konsep ilm al-laduni, yaitu ilmu yang diberikan langsung oleh Tuhan ke dalam hati hamba yang bersih. Ada ilmu di permukaan dan ada ilmu di kedalaman. Baginya, hikbijaksanaan bukan semata logika, tapi kemampuan melihat makna di balik realitas. Maka Ja'far membuka jalan bagi takwil, penafsiran batin terhadap teks Al-Quran. 4. Manusia memandang manusia sebagai makhluk potensial yang bisa naik ke derajat tertinggi jika mengendalikan hawa nafsu, menyucikan jiwa, menghidupkan akal dan hati secara seimbang. Dalam beberapa riwayat, ia berkata, akal adalah yang menjadi tempat jatuhnya wahyu pertama. Barang siapa mengenal akalnya, ia mengenal Tuhannya. Pemikiran ini membentuk fondasi filsafat spiritual dan etika dalam tradisi Islam. Penafsiran Al-Quran sebagai jalan hikmah. Ja'far dikenal dengan tafsir batin, penafsiran yang menyelami makna terdalam ayat-ayat Quran. Misalnya ayat tentang cahaya, tidak hanya dibaca secara tekstual, tapi dipahami sebagai isyarat tentang cahaya ilahi dalam hati manusia. Ini mengilhami tradisi tafsir sufi seperti yang dikembangkan oleh Al-Sulami, Al-Kushairi, dan bahkan bagian pedet. Siapa yang inspirasi Ja'far? Inspirasi utama Ja'far al-Shadiq tentu kakeknya Rasulullah. Ayahnya, Muhammad al-Baqir,
tokoh ilmu dan tafsir, Al-Quran dan warisan hikmah para nabi. Pengalaman hidup di tengah tirani Umayyah dan Abbasiyah yang membuatnya lebih condong pada pengembangan batin dan pemurnian ruhani daripada perlawanan politik langsung. Bagian 5. Pengaruh dan warisan pemikiran Ja'far al-Adiq memberi pengaruh besar bagi tradisi Syiah Imamiyah, di mana ia adalah imam ke-6. Pemikiran Sufi, terutama konsep tentang hati, akhlak, dan makam ruhani. Filsafat Islam, terutama pada tokoh seperti Mullah Sadra, Al-Kindi, dan Ibn Sina. Ulama Sunni pun memuliakannya sebagai perawi hadis dan pemikir besar. Penutup, Ja'far al-Sadiq, pilar hikmah Islam. Ja'far al-Sadiq adalah cermin dari keselarasan antara ilmu lahir dan ilmu batin, antara wahyu dan akal, antara hukum dan hikmah. Ia mengajarkan kita, ilmu sejati adalah yang membuatmu lebih takut kepada Tuhan, lebih jujur dalam hidup, dan lebih lembut kepada sesama. Meskipun tak meninggalkan karya filsafat tertulis, pengaruhnya merembes ke dalam hampir semua aliran pemikiran Islam, menjadikannya sumber bening dalam sungai kebijaksanaan Islam. Jika kamu tertarik, kita bisa membahas bagaimana pemikirannya memengaruhi aliran Syiah, tasawuf, atau bahkan filsafat hikmah pada masa sesudahnya.